Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina majelis taklim sahabat dunia akhirat, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya, santriawan, santriawati, sahabat dunia akhirat, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim yang berkenan hadir di aula Sobat Dunia Akhirat dalam rangka mengaminkan hajatipun Ibu Yahmi sekeluarga, dalam rangka tasakuran milad putranya yang bernama Khairul Zainal Abidin yang ke-29 tahun, dan juga putrinipun engkang asma Helmi Evi Irawati yang ke-17 tahun. Mudah-mudahan melalui tasakuran miladnya pada siang hari ini, putra-putri dari Ibu Yahmi senantiasa dipundadosaken dzurriyyah ingkang saleh lan salihah, dzurriyyah ingkang saged bermanfaat kagem keluarganipun, kagem negarinipun, kagem agaminipun. Dados putra ingkang betul-betul saged dadosaken sababiyah selametipun tiyang sepah kalihipun, selamat donya, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh hajat daripada Ibu Yahmi, mugi-mugi barokah pertemuan kula panjenengan di siang hari ini dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Ibu Yahmi yang ada di Formosa mugi tansah manggih kesehatan, keselamatan, kawilujengan anggen penyambut damel, boten manggih sakit, boten manggih haral mengopo, sehingga saged langsung dibangkan keluarga, gendong ilmu, gendong rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang hadir di aula SDA pada siang hari ini dalam rangka ikut amangayu bagio dan juga mendoakan putra-putri dari Ibu Yahmi, mugi-mugi dipun terusaken sababiyah kali Allah Subhanahu wa taala, hajat kula, hajat panjenengan, hajat donya, hajat akhirat, mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra putri kula panjenengan mugi-mugi dados putra putri ingkang salih lan salihah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang setengah sore di Taiwan, di terang benderang banget di Indonesia,
kita semua bisa hadir dalam rangka derek-derek pengetan ulang tahun milad dari putranipun Ibu Yahmi yang ke-29 tahun dan juga yang ke-17 tahun. Tentunya akan mampu untuk mengingatkan kita semua berkali-kali setiap acara milad mesti tak singgung bahwa tambahan usia hakikatnya berkurang kontrak hidup di dunia. Ketika ada orang tambah usianya, maka berkurang kontrak kita hidup di dunia. Sehingga karena berkurangnya kontrak kita hidup di dunia ini, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha maksimal di dalam menghindari dari namanya kemaksiatan, menutup pintu-pintu kemaksiatan, membuka pintu-pintu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengingat usia kados putranipun Bu Yahmi 29 tahun. Ya. Maka orang yang tambah usia dipun tuntut tambah dewasa. Orang yang tambah usia dipun tuntut untuk tambah dewasa. Kenapa tuntutan tambah dewasa? Yang artinya semakin tambah usia manusia semakin matang dalam menetapi kehidupan. Semakin tambah usia manusia harus semakin dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan. Karena ya tadi sebab berkurangnya kontrak kita di dunia ini yang menjadikan kita dituntut untuk semakin dewasa. Yang artinya apa? Kita paling tidak bisa memaksimalkan waktu, memaksimalkan usia dengan sebaik-baiknya. Maka yang sangat diharuskan adalah bagaimana kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki dosa sama sekali di hadapan Allah. Karena betapa pentingnya berkali-kali kilometer bahwa tidak ada kebaikan di akhirat kecuali tanpa dengan ampunan Allah. Dan ampunan Allah akan kita dapatkan ketika kita di dunia. Maka sakit pentingnya kula panjenengan sami mendapatkan ampunan Allah. Nabi dawuhaken halakal musawwifun. Halakal musawwifun. Wal musawwifu man yaqulu saufa atubu. Fal wajib ala kulli insanin ayyatuba ilallahi fi kulli waqtin hatta ya'tihil mautu wa huwa ta'ibun. Ini dawuhipun Kanjeng Nabi. Jadi setiap orang yang ditambahkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diakui mboten diakui bahwa ini proses kontrak di dunia yang sudah berkurang, maka jangan sampai karena kita tahu proses kontrak ning dunia mulai berkurang, terus kita seenaknya sendiri, tidak ada perubahan dalam kehidupan yang namanya penuntutan untuk menjadi orang yang dewasa. Tuntutan dewasa, pokok bagaimana kita bisa menghindari kemaksiatan, ya niku jenenge tuntutan orang dewasa. Semakin kita bisa menjauhi kemaksiatan, maka semakin kita dewasa. Jadi orang yang dikatakan semakin dewasa itu, ketika orang itu semakin dewasa, semakin membuka pintu-pintu kebaikan, semakin dia bisa menutup pintu-pintu kemaksiatan, itulah orang dewasa. Bahkan bisa kita sebut orang yang sukses adalah orang yang mulai tambah umur, mulai bisa menutup pintu-pintu kemaksiatan dan membuka pintu-pintu ketaatan. Itulah orang sukses. Nah, dengan ini para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang sudah bisa menutup pintu kemaksiatan dan membuka pintu taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka hakikatnya orang ini akan sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tentunya bila dzanbin, dengan tanpa adanya dosa. Maka kata Rasulullah, halakal musawwifun, celakalah orang yang menunda-nunda, celakalah wong sing ngendi-ngendi. Sehingga Nabi mengatakan, siapa al-musawwifun itu? Al-musawwif man yakulu saufa aku. Sok aku tobat, sok aku tobat, sok aku tobat. Kalau Anda mendengar orang berbicara sok tak tobat, ndang tobat yo selak kiamat, alah sok ae tak tobat aku. Wong sing selalu memberikan jawaban nalika dielingna kon tobat kok nyemu jawabe sok tak tobat aku. Maka Anda harus menyadari itu loh contoh orang yang dikatakan Rasulullah halakal musawwifun, orang yang rusak itu adalah orang yang menunda-nunda. Wal musawwifu man yaqulu sawfa atubu. Titik. Nabi terus dawuh fal wajib ala kulli insanin, yang wajib bagi setiap manusia yaitu ayyatuba ilallahi fi kulli waqtin hatta ya'tihil maut, atau hatta ya'tiyahul maut. Wajib bagi setiap manusia yaitu bertobat kepada Allah di setiap waktu hingga datanglah kematian, wa huwa taibun, dia dalam kondisi bertobat. Jadi lek ngomong masalah umur, kita harus sampai di situ. Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ditawarkan Allah, istaghfiru podo amryo ngapura, podo njaluk ngapura sira kabeh. Rabbakum ing pangeran sira, innallaha sak temene Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafaron akeh. Karena banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka kula panjenengan diminta untuk selalu setiap waktu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobat niku mau tak aturaken, inna taubata miftahu kulli khairin. Wa inna falahal mu'mini fi taubatihi. Wa amara al-mu'min bi taubah. Sing ajeng tak aturaken to. Wong niku diarani sukses ketika dia mampu membuka pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu pintu taat niku, dan mampu menutup pintu-pintu kemaksiatan. Dikatakan orang itu dewasa apabila semakin tambah usia mampu untuk menutup pintu-pintu kemaksiatan dan membuka pintu-pintu kebaikan. Bahkan kata lain, orang yang sukses itu menutup pintu kemaksiatan, membuka pintu kebaikan. Ditambah umur kula jenengan kok iso semakin mengurangi kemaksiatan. Berarti kita sudah mulai menutup sedikit demi sedikit pintu kemaksiatan, otomatis akan bisa membuka pintu taat. Itulah orang yang sukses sebetulnya. Jadi memahami kesuksesan seseorang, ya tinggal sukses dalam kelas apa. Kalau orang berbicara sukses tentang kelas dunia, maka mereka yang banyak mengumpulkan harta, maka dia dikatakan sukses. Tapi orang yang berhasil mengumpulkan harta banyak belum tentu sukses di mata Allah Subhanahu wa taala, karena justru dengan keberhasilan dia mengumpulkan harta yang banyak itu justru menjadi peluang untuk mendapatkan kemaksiatan, justru menjadi peluang untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita menunda-nunda namanya tobat. Diakoni mboten diakoni, umur kula jenengan saben dina dipun suda.
Wong ana wong bendina umure dipun subuh. Akhirnya ngelumpuk setahun, akhirnya ada namanya milad, ada namanya ulang tahun. Berarti pun ketara umur disudah setahun. Mulane betul kalau kita ada milad, kita berdoa. Ketika ada milad, kita tasyakuran, bukan kok berarti tasyakuran tentang apa, enggak. Tasyakuran kita disampaikan oleh Allah pada usia yang kesekian, ditambah dia minta doa, muga-muga ditambah usia putra-putri kula panjenengan, termasuk putrane Buyah Miniki, iso ndadekno tambah-tambah menuju kesuksesan beliau berdua. Ya, amin Allahumma amin. Maka orang yang sukses pasti yang tidak rusak. Orang yang rusak adalah orang yang hancur untuk tidak mendapatkan ridho Allah, itu orang yang rusak. Makanya Nabi dawuh, halakal musawwifun, celakalah orang-orang yang menunda. Wal musawwif, orang yang menunda adalah yaqulu sawfa aku sudah tobat. Saya tak maksiat dhisik, besok tak tobat. Itu ucapan orang yang telah. Ya. Jadi lah anak wong diaturi kon tobat tapi unen-unenane kok ngoten, itulah orang yang celaka. Kenapa? Fal wajib ala kulli insanin ayyatuba ilallahi fi kulli waqtin hatta ya'tiyal maut. Yaitu wajib bagi kita manusia untuk bertobat pada Allah pada setiap waktu hingga datanglah kematian. Wa huwa taibun, dia mati dalam keadaan bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kaitan dengan tobat yang saya sampaikan, innallaha kana ghafar. Betapa orang-orang yang hebat ini dituntut dalam sehari kula jenengan minimal kudu duwe amal saleh. Kita semua dituntut untuk memiliki amal soleh setiap hari. Lek sampai kula jenengan iki kepotan ingkang naminipun amal soleh, artinya sehari tidak ada amalan yang soleh yang kita lakukan, ini berbahaya untuk kita semua. Makanya umat Nabi Muhammad itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Apa keberuntungan umat Nabi Muhammad? Keberuntungan umat Nabi Muhammad adalah ketika satu hari sekali dia melakukan perbuatan dosa, Allah masih mau menunggu, tidak langsung dipun catat dengan perbuatan dosanya. Jadi nalika umat Nabi Muhammad niki nglakoni dosa, mboten seketika dosa itu dipun catet dosa. Balik dipun tunggu sampai dhek nglakoni dosa maneh. Ya, wis ta. Wis nglakoni dosa neh ora dicatet, ditunggu neh sampai dhek nglakoni dosa. Sampai 5 kali dia melakukan perbuatan dosa. Setelah 5 kali melakukan perbuatan dosa, delalah umat Nabi Muhammad ini kok sudah melakukan satu kebaikan saja. Maka dengan satu kebaikan itu Allah mencatat 5 kebaikan yang dilakukan, sedangkan 5 yang lain sebagai penutup dosa yang dilakukan. Paham betul karepe kula niki? Karena dalam Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsali. Orang yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya ada 10 kebaikan. Tapi di sini ada orang satu hari yang melakukan satu kebaikan. Tapi dengan satu kebaikan tadi dipencar oleh Allah 5 kebaikan. Kenapa demikian? Karena ada satu hadis Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu.
Dalam riwayat yang lain, innal abda idza aznaba lam yuktab alaihi hatta yaznaba dzanban akhar. Summa idza aznaba dzanban akhar lam yuktab alaihi hatta yuzniba dzanban akhar. Fa idza iztamat alaihi khamsatun minadz dzunubi wa amila hasanatan wahidatan kutiba lahu khamsu hasanatin. Nah ini kalau gue sampean kaget lho Pak. Kadang-kadang ada umat Nabi Muhammad niki termasuk kula jenengan. Iku nglakoni satu hasanah mboten dipun catet kali Allah dengan 10 kebaikan. Lho Pak, kenapa? Katanya dalam Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nggih, betul. Ini tidak salah. Tapi di depan tadi saya sampaikan, minimal dalam satu hari kula panjenengan ojo sampai mboten gadah amal hasanah. Nek wis ngomong amal hasanah ku ibu, kula sampean dituntut kudu duwe amal sampai iso ikhlas ning ngersane Allah sedina niku. Ojo mek hasanah kok hasanah munggo jenengan, dereng tentu hasanah munggo Allah. Katakan kalau dikatakan hasanah menurut Allah, pasti amalan yang dinilai oleh Allah, amalan yang masuk dengan kriteria Allah, sehingga diarani amal hasanah niku kan diarani. Mulane ojo sok gampang nganggep amal hasanah niku penak. Man jabil hasanati falu asram kok penak menelu kok penak piye? Tidaklah gampang seseorang mampu untuk beramal saleh. Among mboten gampang seseorang melakukan amal hasanah. Karena ketika berbicara amal hasanah, maka setiap amal hasanah itu adalah amal yang sampun saged dipun tampi kali Allah. Mulane ana wong pirang-pirang ngamal hasanah tapi gak ana catatan hasanah di sisi Allah mergo mboten ikhlas dalam melaksanakan amal hasanah tersebut. Lah ngono penak yo dosa ae kaya ngamal hasanah. Lho, rumangsane gampang itu ngamal hasanah sing ketemu Allah. Yang disebut dengan hasanah itu sudah dipastikan sudah melalui kriteria yang diajukan oleh Allah untuk sebuah amal bisa menjadi amalan hasanah maqbulan indallah. Nah, biasanya kriteria yang paling menonjol agar amalan manusia bisa dikatakan hasanah apabila ada ikhlas dalam setiap amal sebelumnya lama. Mulanya betapa enaknya ya, ketika ada hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, itu jelas orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Kaman la dzamba lahu, sebagaimana orang yang tak berdosa. Nah, dikaitkan dengan riwayat yang lain bahwa sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan satu dosa lam yuktab alaihi, tidak dicatat sebuah dosa baginya hatta yaznaba, sehingga dia menjalankan satu dosa dan akhar dengan dosa yang lain. Summa idza aznaba dzanban akhar, sampai dia nglakoni dosa nggih. Sampai nampi dosa malih. Satu dosa dikerjakan itu mboten ndang-ndang dicatat dosa. Niku enake kula sampeyan teng mriku niku. Mulane berkali-kali kula matur besok lek nang umat Nabi Muhammad termasuk kula jenengan kok sowan di hadapan Allah kok cek kakean nggawa dosa, wah niki ada yang salah dengan hidup kula jenengan. Tapi urip fasilitas kaya ngene. Coba kalau orang kafir, sekali ngamal dosa langsung dipun catat dosa. Nah umat Nabi Muhammad ini jadi kelonggaran oleh Allah. Makanya ada perdebatan antara rakyat karo ngadet. Ketika yang amal baik sekali amal langsung dipun catat kali Allah. Ketika itu amalnya hasanah, tetap dicatat Allah sebagai 10 kebaikan. Tapi ketika dia orang Islam, orang mukmin umat Nabi Muhammad menjalani satu dosa, dong karo malaikat sing kiwar nulis ndak oleh. Balik. Ruwet kasete ruwet.
NCT niku NCT pun jaluk ganti niku meretek. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lah nalika umat Nabi Muhammad melakukan satu kebaikan langsung dipun tulis satu kebaikan yang dipahala 10 kali lipat dari kebaikan itu. Tapi dong lakoni elek karo malaikat sisih kiwar nulis ndak oleh. Aja sik ditunggu mbok menawa kok wae tobat. Dan keterangan lintu dikomentani saat mbok menawa bareng lakoni dosa wong muni astagfirullahal azim mbok menawa. Sehingga ketika dia menjalankan satu dosa ditunggu sampai ngenteni istighfar. Sehingga setelah istighfar diucapkan tidak jadi dicatat sebuah dosa. Ini loh keberuntungan kita. Rame teman sih. Saya ini sejenak. Oh. Mbak Nafisa, Mbak Cik kalau mau berbut gitu. Engkau kupang biar mau ikut bawah deh, ikut bawah. NCI, monggo yang bisa turunin langsung, enggak. NCI. Turunkan lanjut aja ya. itu. Iya. Pinggir jalan itu. Maksudnya turunkan nih, diturun NCI diturunkan lawan itu. HP-nya carry nih, kemudian di beton itu. Monggo ya. Artinya seneng. Ini monggo Bu. Yang bisa diturunin saja. Terima kasih. Bunda. Enten aku. Cepet monggo Bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika keterangan lintu, umat Nabi Muhammad niku lek nglakoni dosa niku disuruh menunggu sesaat mbok menawa kok istighfar. Nah, ternyata dalam riwayat lain saya menemukan di sini bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa tidak ditulis langsung dosa, ditunggu sampai dia dosa lagi. Kedua, ditunggu lagi sampai dosa lagi, bahkan sampai ada keterangan sampai 5 kali dia berdosa, baru nanti dipun tunggu. Fa'idha ijtamat alaihi khamsatun minal dzunub, ketika sudah kumpul 5 dosa yang dilakukan, kemudian wa amilah hasanatan wahidatan, kemudian dia memiliki perbuatan yang bagus, memiliki amal hasanah satu saja. Kutiba lahu khamsu hasanatin, maka ketika dia sudah melakukan 5 kali dosa, terus setelah 5 kali dosa dia mempunyai satu amal hasanah, maka satu amal hasanah yang dilakukan dicatat Allah sebagai 5 kebaikan. Loh, ini kok bukannya bertentangan dengan apa Pak? Dengan manjabil hasanati falu asata lau asu amsaliyah mboten. Ternyata untuk apa yang 5? Yang 5 dibut apa? Wa ja'ala al-khamsu bi izai khamsi sayatin, sing 5 dingge nambeli 5 kesalahan. Apa di mana ibu paham? Apa ibu minal dzambi kaman la dzamba lahu? Orang yang bertobat dari seperti tidak pernah dosa. Dalam riwayat lain, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, 1 kali dosa tidak dicatat Allah dari 1 dosa. Balik ditunggu sampai dosa maning, dosa kedua. Dosa kedua pun dilampaui 2 kali dereng dicatat dosa.
Ditunggu sampai dia menjalankan dosa yang ketiga kalinya, tetap dereng dicatat dosa, sampai keempat kalinya dereng dicatat dosa, sampai kelima kalinya belum dicatat dosa. Nah, lek wis nglakoni dosa ping 5, kemudian seseorang ini bisa melakukan amalan hasanan magbulan indallah, satu amal kebaikan yang diterima Allah saja, maka kutiba lahu khamsu hasanatin, satu kebaikan yang dilakukan akan dicatat sebagai 5 kebaikan, dan waja'al al-khamsu bi'izai khamsi sayiatin, sedangkan yang 5 digunakan untuk membeli 5 kesalahan yang telah dilakukan. Ini enaknya dari Nabi Muhammad. Maka fayasihu inda zalika iblis alaihi laknah. Maka iblis berteriak betul ketika umat Nabi Muhammad wis ping 5 nglakoni dosa, terus dhek nglakoni satu kebaikan, balik pulih ijek duwe jujul 5 kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, karena sebelum dia melakukan satu kebaikan sudah melakukan 5 dosa atau pernah dosa selama 5 kali. Nah, di sini setan itu bengok-bengok fayasihu inda dzalika iblis alaihi laknah wa huwa yaqulu. Setan iblis matur ne kaifa astati wala ibni Adam. Gimana saya mampu untuk mengendalikan anak Adam? Bagaimana saya mampu untuk menjadikan anak Adam sebagai budakku ning neraka besok? Gimana kita mungkin bisa? Kata iblis. Gimana lah kaifa astati wala ibni Adam wa in istahattu alaihi ya betulu bi hasanatin wahidah jami'u juhdi. Apa yang kita upayakan maksimal untuk dalam rangka merusak umat Nabi Muhammad ini ternyata hancur batal dengan satu kebaikan yang dilakukan umat Nabi. Maka tinggi sing kula aturaken tengah wau, aja sampai kula jenengan gak duwe amal hasanah dalam sehari semalam. Nah niki kudu diperhatosaken. Aja sampai ndak duwe amal hasanah, padahal kita tahu amalan hasanah Muhammad sedina salate ping 5. Lek memang salat kula jenengan dadi amal hasanah, masyaallah mampu menutup setiap dosa yang kita jalani setiap hari, mampu untuk mengembalikan dosa yang sudah kita lakukan selama 5 kali akan bisa lebur karena satu sholat saja. Ketika sholat kula sampean dianggap hasanah dari Allah, otomatis sholat yang hasanah ya sholat kula jenengan dipun tampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan berteriak-teriak. Mulane menungso dipun alang-alangi karo setan, piye carane supaya menungso kuwi ora nglakoni kaapian. Tugas iblis, tugas setan ketika ada orang mempunyai niat baik pasti ditunda-tunda. Padahal dipunaturaken jangan menunda-nunda niat baik. Kenapa kita dilarang menunda-nunda niat baik? Karena setan selalu meminta kepada manusia untuk tidak melakukan kebaikan. Lalu anak-anak wong nunda kebaikan berarti dia manut karepe setan. Oh, saiki. Waduh. Niki Mbak Sundari atau Mbak Sundari? Tolong kalau diundang anu nggih. Nomor len 09 berundang. Tinggal kemudian lah, Pak. Pripun ibu-ibu? Ayo. Mana dulu Pak ini?
Abahnya tadi kayaknya memberi instruksi, pripun? Lah kita pun tak mirang instruksi kenapa pun mau manggil Sundari nama pripun mau? Nggih, maksudnya HP yang satunya yang disuruh undang yang satunya lagi, Bu. Monggo yang kenal dari saya cuma satu yang tadi, nggak tahu yang satunya. Monggo yang tahu. Oke, di jalan ya bisa bantu kalau dibantu nggih Bu nggih. Sundari wae ra ning jero e. Sun. Sampun Bu, sampun dipun undang, sampun. Ya, halo. Nggih, sampun Abah, nggih. Saya tidak nyimpen dua, nyimpennya cuma satu. Terus lanjut. Ini apa panas kok pentas iki? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngapunten niku HP-ne dibel yogane saking pondok. Ini ganti HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pun di kula matur waktu. Sampai lali ya. Catat amalnya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nunda amal dan nunda. Oh, nggih. Setan itu selalu meminta manusia untuk menunda-nunda amal kebaikan. Nah, mulane lek ana wong duwe niat apik kok ditunda. Sajane dia dikelabui setan tapi mboten krasa. Nanten niku lho bahayane. Ya, niat baik jangan sampai ditunda-tunda karena visi misinya setan selalu ingin menunda-nunda kebaikan yang dilakukan seseorang. Mulanya kok berubah-ubah. Hari ini kita mau infak 1 juta umpamanya. Kok mboten segera dilakukan, maka esok hari berkurang 900. Kok belum nunda lagi tinggal 800. Kok belum lagi, nah selesai karek 100.000. Kok belum lagi, agak nggak usah besar kadung ini. Malah ngatain itu Bu. Jadi niat baik jangan sampai ditunda-tunda. Karena apa? Visi misi iblis kalau ada umat Nabi Muhammad yang mempunyai niat baik selalu ingin digagalkan. Ojo sido. Nah, sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad memiliki umat yang super hebat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kualitas tinggi. Sekalipun mereka melakukan dosa 5 kali dalam sehari, namun ketika satu kebaikan yang dilakukan bisa menutup 5 dosa yang dilakukan, sehingga satu kebaikan diganti oleh Allah dengan 5 kebaikan. Yang menjadi permasalahannya adalah wong penak ya Pak, penak piye lah, penak banget umat Nabi Muhammad ki wong sekali dosa mboten dicatet, 2 ndak catat, sampai 5 kali baru dicatat, tapi ketika dia satu kebaikan dia ditutup dengan 5 dengan separuh dari kebaikan yang dilakukan. Itulah rumangsane kula sampean, jangan terketok di sini. Makanya dalam keterangan lain pernah saya sampaikan, Anda jangan sampai terkecoh. Ada dawuh, jangan sampai terkecoh dengan dawuh rupane manjabil hasanati falahu asru amsalih. Pernah kok saya menyampaikan itu, saya kira terang lain kali. Jadi jangan sampai terkecoh bahwa satu kebaikan akan mendapatkan. Kalau sing satu terus tekon didawan 300 ning biasa Mbak Penny Iya ya Allah. Mbak Penny bos meninggalkan grup. Bismillahirrahmanirrahim. Alah tekon dine manglo ki hawane rada ngantuk iki melali. Lali mawon kula matur. Menunda-nunda jangan terkecoh dengan 10 kebaikan yang disampaikan dalam Al-Quran. Terus kita memaknai, enak ya, satu kebaikan sudah bisa mendapat 10 kebaikan. Ternyata satu kebaikan bisa menutup dosa 5 kali yang kita perbuat. Pertanyaannya, sudahkah amal sing kula jenengan iku wau kita amalkan tadi dicatat hasanah oleh Allah apa ora?
Padahal sebuah amal bisa dikatakan hasanah apabila sesuai dengan kriteria yang baik. Maka Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, mulanya kok uang malah ketoro kan ya? Malah ketoro Pak, uang ini pula tobatnya dikontampo Allah. Berarti hari ini mungkin ada amal hasanah yang kita lakukan, sehingga tobat nanti sudah diampuni Allah, dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Napa boten? Niku lak ketoro. Ya, niku lak ketoro mungkin. Ataupun di orang-orang yang bertobat itu dimuliakan Allah dengan 4 keramat. Wong-wong sing duwe dosa kok di ngapura Allah, berarti lak tobat ditampa. Niku kalih Allah dipun mulyakaken dengan 4 keramat. Ahaduha ayyukhrijahullahu minadz-dzunubi ka'annahu lam yazlab qattu. Yang pertama, orang itu kalau memang dia termasuk punya dosa tapi terampuni. Nah, tadi terampuninya kan mungkin dengan satu kebaikan gitu. Berarti orang itu dimuliakan Allah kalau sudah punya satu hasanah yang jenengan lakoni. Tentunya berkali-kali matur nggih. Hasanah niku amalan sing sampai payu teng ngersane Allah. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kula jenengan nah, arti kula tak sampai nang jenengan. Bolak-balik kula matur, amal hasanah niku ora kok syukur ndi amalan apik terus kaca dadi hasanah niku mboten. Bahkan ana wong kita ngamal apik tapi malah dadi murka Allah ya pirang-pirang. Karena amalannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mulane kaya wong sing istighfar ning lambe tok niku kal mustahziin dawuhipun. Kal mustahziin al mustaghfiru bil lisan al musirru ala dzunubi kal mustahzi'i bi rabbihi. Orang yang meminta ampunan Allah dengan lisan wis bendina astagfirullahaladzim tapi jek pancet lakoni dosa kuwi kaya wong ngenyek pangerane. Kal mustahzi bi rabbihi, seperti orang yang hina merendahkan Tuhan. Oh, pengen merendah nih, betul ini. Ya, maka disampaikan betul saya sampaikan. 5 perbuatan dosa yang kita jalan dalam sehari akan tertutup ketika kita menjalankan satu hasanah. Koyo Bu, sing kula aturaken iki lak mayar to monggo jenengan. Kok mayar ya bro ya. Mulane lah memang kula dadi wong ikhlas, dadi wong apik tenan. Ora nang dosa sajane kangge dosa. Makanya hasanah di sini ya kriterianya tentunya berat Bu. Amal dikatakan hasanah, poinnya adalah ketika Allah menerima amalan kula jenengan. Titik. Walaupun amalan sing kula jenengan lakoni amal hasanah, contohnya sedekah kan hasanah. Salat berjamaah kan hasanah. Loh, betul itu hasanah, tapi betul enggak jadi hasanah. Artinya sampai diterima Allah napa mboten? Lek sampai diterima Allah maka jadilah amal hasanah. Nah, sing yang kita pikirkan, mampu enggak kita kira-kira dalam sehari memiliki amal hasanah satu saja? Nah, ini sing diinginkan tentang ini. Mampu enggak kita satu hasanah saja yang kita lakukan? Wow, sulitnya bukan main Bu untuk kita bisa hasanah. Mulane lek ra iso duwe amal hasanah minimal aja dosa. Lek ra iso nambah hasanah minimal aja nambah dosa. Bukan kita balik. Alah dosa pisan rong catet, Bro.
Andang kok gugur karo satu kebaikan ayam. Ini orang salah paham namanya. Orang merendahkan amal hasanah itu direken benar. Karena sulitnya untuk bisa mendapatkan amalan hasanan maqbulan indallah, maka minimal jangan melakukan perbuatan dosa. Jangan bicara yang berpotensi dosa. Jangan berbuat yang potensi dosa. Oleh jenengan rasa-rasane iki abot untuk melakukan satu kebaikan. Dan mulane nalika wong niku mengke kok upama dhek duwe dosa, kemudian ada tanda-tanda kebaikan setelah dia melakukan dosa, maka jangan-jangan ada satu hasanah yang dilakukan yang sehingga mampu untuk menutup dosa yang dilakukan. Nah, mulane dimulyakno betul wong-wong sing tobat di ngapura karo Allah dosane itu dimuliakan dengan napa? Akramahullahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berapa keramat tadi kita sampaikan tadi kok hilang lali-lali mawon. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang dilakukan Allah akan memuliakan dengan 4 keramat. Yang pertama, ayyuhidallahu taala minal dzunubi ka'annahu lam yaznab qattu. Kaya-kaya wonge gak nglakoni dosa blas. Iki wong sing tobaté ketampa lho nggih. Dimulyakno Allah seperti ini. Berarti lek kula sampean mang satu hari ini pernah dosa dan ternyata kok terampuni Allah, mungkin ada satu hasanah sing kula lakoni atau 2 hasanah bahkan yang pasti ada amalan hasanah ditampi kali Allah Subhanahu wa taala yang pasti aja. Yang kedua, wasani ayyahfazuhu bidu'a. Ayyahfazu yang padha ngreksa sapa nasu ing wong bidu'ai kelawan donga Allah ayyusabbitahullahu ala taubah. Jadi didongakno wong supaya netepi tobat ning ngersane Allah. Muga-muga Allah selalu menetapkan kamu untuk selalu bertobat kepada Allah. Karena wong dongane ngoten iki. Manusia lain mendoakan mudah-mudahan diampuni Allah kamu, mudah-mudahan kamu selalu dalam kondisi bertobat. Itulah wong wis duwe tobat ditampa kali Allah. Yang ketiga, wasalisu alla yu'iruhu bima salafa min dunubi. Alla yu'iru di wasalisu alla yu'iruhu bima salafa min dunubi. Hendaknya kamu tidak mencaci, menyela apa yang telah kamu lakukan di waktu itu. Dia betul ada nopo nggih. Istilahnya orang kok mencaci maki apa-apa yang telah dosa telah dilakukan yang masa lampau. Betul. Wong lek mang tobaté tampa Gusti Allah bisa untuk menyikapi itu semua. Alhamdulillah. Untung aku meso dosa ya. Ora dosa ya jelek kaya ngene. Malah yang mana seperti juga. Karena sampainya seorang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warabi'u ayyujalisuhu wa yudzakiruhu. Keliru bila lumon sawau. Orang-orang yang dimuliakan Allah dengan 4 keramat tadi, yang pertama dengan dosanya, yang kedua ayyuhibbahullahu taala, dia dicintai Allah. Ayyuhibbahullahu ta'ala, dia akan menjadi hamba yang dicintai Allah. Mulane lek kepengin dicintai Allah, ya aja duwe dosa. Nah, karena mereka para kiai niku nyapa to bojongane kok mandi. Yang poin adalah beliau tidak pernah berdosa. Ya, sing paling poin dibanding kula jenengan mesti beda. Dosanya mesti beda wong kiai kok. Zina mata dikurangi, zina kuping dikurangi, zina mulut dikurangi. Ya, mereka selalu berpikir keras untuk itu semua. Kenapa? Untuk mempertahankan cinta Allah kepadanya. Lalu wong-wong nek ketompo tobaté ora mungkin baleni tobat malih. Kenapa? Dia akan dicintai Allah. Kenapa akan dicintai Allah? Nek mau dicintai Allah, dungane mesti mandi. Kenapa dicintai Allah? Yang pasti dia tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Kenapa tidak mengulangi dosa? Kenapa dosanya? Karena terampuni dosa. Kenapa terampuni?
karena dia ada hasanah, satu kebaikan yang dikerjakan mungkin, atau dua hasanah yang dikerjakan, sehingga hasanah yang dikerjakan mampu untuk menutup dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, dimuliakan dengan Allah yusallitu alaihi syaitanu wa yahfazuhu minhu. Dia tidak dikuasakan setan. Wong niku lek bar duwe dosa kok duwe ngamal hasanah, sehingga dosamu tertutup dengan hasanahmu, sabare niku wong niku dipun jaga kali Allah, tidak dikuasakan terhadap setan. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ora sampai dikuasai setan. Mulane modele wong gak ono sunah. Wong niku lek gak duwe dosa, modele gak tahu emosi. Kita simpulkan gitu aja. Orang itu kalau sudah tobat diterima Allah, wong sing tau di dosa terus dosane di ngapura Allah, dipastikan tidak pernah marah. Al-ghadabu minasyaiton, muring-muring iku nggone setan. Ya. Lah ije ana setan sing merasuk teng kula jenengan, berarti kula jenengan dereng dijogo kali Allah. Lah kenapa dereng dijogo Allah? Mungkin ada dosa yang belum sempat sukses untuk kita taubati, sehingga setan ije masuk ning ngene kula jenengan. Janjinya ini Allah yusallitu alaihi syaitanu, Allah tidak akan menguasakan setan kepadanya, wa yahfazuhu, balik Allah akan menjaga dari setan, minhu, dari setan. Yang keempat, wa rabbu ayu aminahu minal khauf qabla ayyakhruja minad dunya. Yang keempat, Allah akan amankan dari ketakutan sebelum dia dikeluarkan dari dunia. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seperti sudah saya sampaikan di beberapa majelis taklim kemarin, bagaimana tentang bisyarah itu. Enggak ada takut dia. Jadi wong niku lan duwe dosa, terus dosane kok diampuni Gusti Allah. Niku ketara wong niku. Lah dengan tampaknya dosa yang terampuni niku wau berarti ada satu hasanah atau dua hasanah, dua amal hasanah atau satu amal hasanah sing mungkin kula jenengan lakoni ditampa kali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasia Allah, bahwa siapa yang tahu bahwa amal yang diterima Allah hanya Allah yang tahu. Lah mulane mergo Allah sing ngerti ketompolan boten sebuah amal, kudune manungsa waspada minimal nek ora iso duwe amal hasanah sing ketompo ning gone Allah, krana angel ngamal hasanah minimal ya aja nglakoni dosa. Makanya pernah saya membuka kitab Ihya niku minaz dzunubi dzanbun, dari dosa itu ada sebuah dosa yang terampuninya dengan susah urusan rezeki. Ini kan sering pelapor. Nah sakjane melihat itu bahwa kedoliman perbuatan dosa itu namanya dolim dengan diri sendiri. Niku dieling-eling. Sakjane lek eneng wong kok duwe lakon dosa, iku hakikate ndek dolim ning gone awake dhewe, menganiaya dirinya sendiri. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali pada ulang tahun, bahwa bukan hanya ulang tahun, setiap hari kita sudah ditambah usia, yang hakikatnya saben dina dipun suda umure niki. Tentunya apa yang dipersiapkan? Program kita adalah sewaktu Allah mengambil kita tanpa dosa. Ini sudah programnya wae. Sehingga karena kita tidak tahu kapan Allah mengambil kita, maka otomatis selalu waspada, ojo sampai ngelakoni dosa. Karena kita takut nanti ada dosa yang belum diampuni Allah, jangan-jangan Allah mengambil kita. Mulane dituntut supaya wong tambah umur kuwi kon tambah apik, maknane apa? Tambah ngumpulno amal hasanah. Sekiranya berpotensi ibadah dilakoni. Aja dipilih-pilih. Ya ngibadah ngendi ae cukup pilih-pilih. Pokoknya ibadah kita yang pelong ibadah lakoni, karena kita tidak tahu ada ibadah mana yang nanti bisa jadi hasanah, kan kita tidak tahu. Jangan-jangan ngaji mungkin dari hasanah dari saudo atau tinggal ngaji.
Jangan-jangan karena wiridmu mujahadah itu loh mungkin yang bisa mendatangkan hasanah mungkin. Maka berkali-kali kula matur bahwa Allah menyimpan ridhonya dalam setiap amal hasanah. Allah menyimpan ridhonya di setiap amal hasanah. Lah, kenapa Pak Allah menyimpan ridho di amal hasanah? Agar manusia tidak merendahkan amal hasanah. Walah ndak ngono ae ra lakoni ra apa-apa. Lah menungso iso duwe lagu ngono kuwi Bu. Andak ngono ora apa-apa. Ya, padahal kita tidak tahu. Jangan-jangan ada duri di tengah jalan yang kita sanggup untuk mengambil duri itu dan kita letakkan di pinggir jalan. Itu siapa tahu dari itu Allah yang menjadikan catatan sama. Betul ngerti loh. Jangan-jangan bosomu apik ning gone wong tuamu dadi hasanah sakit malah. Apa? Terus. Ya. Jadi kalau jenengan tidak boleh merendahkan amal hasanah. Eling-eling hasanah kuwi ora gampang. Silakan. Kenapa kok ora gampang? Kok disembunyikan oleh Allah. Endi-endi amal kok diridani Allah, ya kuwi amal hasanah kula jenengan. Lah padahal Allah menyimpan ridhonya dalam setiap amal hasanah. Nah, sing ngriki kula sampean paham bahwa bukan salatmu yang menjadikan Allah ridho. Lah ono salat Pak, yo aja ngono wae kewajiban tetap salat. Jangan-jangan karena kedermawananmu lah yang menyebabkan Allah ridho. Sehingga kedermawananmu bisa untuk digunakan menutup setiap celah dosa yang telah kita lakukan. Nah, ini kalau dengan yang betul teko ngaji. Tak langsung dimalih bahwa dalam riwayat mengatakan at-taibu minal dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berdosa. Artinya tobat sing ketombo Allah. Tobat diterima Allah ada kalanya. Ketika ada orang punya amal hasanah, yang amal hasanahnya bisa menutup dosanya. Ya, niku sing perlu poin yang kita sikapi. Mulane layak lek wong duwe dosa kaya wong tong sing tobat kaya wong sing ra duwe dosa. Bahasane kaya lho, Bu. Nggih. Dadi apa adam di kaman lazan bala. Isi eneng kayane. Mek kaya wong ra duwe dosa tapi labet dosa kaya iki eneng jenenge kaman. Maka cara wong ilmu alat ngono menyamakan sesuatu dengan adal tasbih itu masih belum seberapa. Oh, cara koyok-koyek ada saya koyok, letak persamaannya masih jauh. Tapi kalau ada tasbih dipun bucal, kuwi luwih notok cara balago. Jadi, bocah koyek nih, bocah ketek nih, orang yang koyok nih, berarti sudah memaknai keseluruhannya mirip dengan ketek. Nah, ketika at-taibu minal dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa laksana orang yang tidak punya dosa, berarti kaya labete lek cara guru kula nyontokno ana papan tulis sing tau ditulisi terus dihapus karo papan tulis sing blas durung tau ditulisi, kuwi kira-kira padha napa mboten? Padha ing dalem reneng tulisan, tapi kualitas cahaya tetap berbeda. Lek sumurung metu tulisane ande papan itu putih, sekarang kan pakai pedal, maka akan tampak jernih putihnya. Tapi papan tulis yang sudah pernah terus kemudian dihapus, maka berbeda juga warna kecermelangannya juga berbeda dengan yang belum itu. Ini ketoro, anggap ketoro iki ben tau dosa, ini ketoro wong kaman lazan dalahu cuma ndek orang yang tulisannya tapi labet tahu dosa niku enten. Nah, makanya tadi dikatakan dalam riwayat lain kalau orang itu satu dosa dilakukan tidak ditulis,
ditunggu sampai dosa kedua. Dosa kedua tidak ditulis. Riwayat lain nih guys. Intinya ini foto kali aman dan balau tadi. Ketika mboten tulis sampai kelima. Delalah sampai kelima kok ono amal hasan yang dilakoni dalam sehari itu, maka bisa menutup 5 dosa yang dilakukan 5 kali tersebut. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidaklah gampang seseorang untuk terdapat sebuah amal hasanah dari pribadi kita masing-masing. Karena apa? Karena kriteria orang dikatakan punya amal hasanah adalah poin yang pertama, poin yang paling utama ketika orang bisa mengamalkan segala kebaikan dengan penuh keikhlasan. Ndi keapian kok iso dilakoni kanthi ikhlas, mula iku sing dadi sepiridane Allah. Lek insyaallah ridho berkali-kali kula matur, ar-ridho niku saged nutup nggih, ar-ridho saged nutup segala kesalahan yang kita lakukan. Itu lho, kaya-kaya dosa sampean ilang tenan. Ya, dadi lek ana wong ridho, amal elekmu ning gone wong sing gawe sampean ridho. Utawa ana wong nakale pitung demit karo sampean tapi satu perbuatan bikin jenengan ridho, maka tidak ada keburukan yang pernah dilakukan rumangsane kula sampean wis gak ana keelekan blas tumrape jenengan, padahal segudang keburukan telah dilakukan kepada kita, tapi satu kebaikan mampu mencuri perhatianmu untuk ridho kepadanya, maka wa ainur ridho ngan kulli aibin kalilatun, pandangan ridho akan tidak tampak segala aib-aibnya itu. Jenengan kok seneng karo kula, aib kula mboten tampak di mata jenengan. Tapi sebaliknya, lek jenengan wis gak seneng karo kula, apa ae apike kula dadi aib kanggo kula munggo. Nah, di sini loh ibu-ibu yang perlu kita tafakuri tadi saya sampaikan. Oh, lek ngono, wong sing diarani tambah umur tambah apik itu mampu menutup pintu-pintu keburukan, membuka pintu-pintu kebaikan. Atau dengan kata lain, menutup pintu-pintu maksiat, membuka pintu-pintu taat. Setiap hari kita bisa membuka itu loh yang disebut orang dewasa. Jadi kedewasaan seseorang ukurannya apa? Ukuran dewasa seseorang di sampean iso nutup pintu kemaksiatan. Entah menutup pintu melalui ucapan, entah menutup kemaksiatan melalui pintu catatan tangan, atau menutup pintu kemaksiatan dengan perbuatan. Maka ini yang dikatakan orang ada keberkahan dalam usianya. Tambah umur tambah apik, tambah umur tambah apik. Lah eneng wong tambah umur tambah apik iku lho wong sing darani urip barokah. Lah eneng wong darani urip barokah iku lho wong sing uripe sukses. Jadi kesuksesan itu kita simpulkan juga, kesuksesan itu ketika hidupmu berkah. Yes, kesuksesan dalam hidup manusia ketika hidupmu berkah. Kenapa dikatakan berkah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu tambah-tambahnya kebaikan. Ketika ada orang tambah kebaikan, dipastikan akan berkurang keburukan. Ketika orang dikatakan berkurang keburukannya, maka dikatakan hampir bisa menutup kemaksiatan. Hampir bisa menutup keburukan. Tentunya membuka pintu kebaikan, membuka pintu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sukses itu apa? Nah, ya tergantung kita mau bicara sukses tentang apa. Jadi sampai ngomongin boleh mantu sukses, ngomongin tambah api ibadah, orang percaya ngomong orang sukses tuh. Lah sampai ngomong babakan dunia menjadi kunci dalam kehidupan. Maka kita termasuk minal maghrurin, termasuk wong sing terbujuk. Melakukan sesuatu yang akan sirna. Melakukan sesuatu yang tidak akan ada manfaatnya, itu orang terbujuk. Nah kalau kita mengejar sukses hanya dengan harta, mengejar sukses dengan terkumpulnya kekayaan,
tapi tidak dimanfaatkan. Itulah orang yang dinamakan maghrur, melakukan sesuatu yang tidak ada potensi ibadah. Niku jenenge ya maghrur. Lha ngono ora bisa kita simpulkan, mendirikan majelis taklim tapi tidak mewujudkan potensi ibadah di hadapan Allah, ya percuma. Bagi pribadi-pribadi manusia, aku masuk majelis taklim, kudune masuk kuning majelis taklim ada potensi ibadah yang dapat saya petik di sini. Berarti ning majelis taklim kita ada nilai kebaikan. Tapi ono wong mlebu ning majelis taklim, tapi di majelis taklim itu tidak ada yang menunjang menjadikan dirinya untuk bisa melakukan hal-hal yang berpotensi ibadah. Wih, berarti orang kena darani sebuah kebaikan. Lek mau ngetukno majelis taklim, orang kena darani sebuah kebaikan. Tapi kan majelis taklim iya. Wong pirang-pirang wong ngetukne masjid, ngetukne langgar, ngetukne pondok, tidak berpotensi kebaikan juga pirang-pirang kok. Kenapa? Karena niat awal dia mendirikan itulah yang menjadi sebab tidak ada kebaikan. Padahal secara dhahiriyah ana wong ngetukne pesantren niku wis gena apik wong ngetukne pondok kok. Ning kono di ngaji santri murid ewan lho kebaikan ya jose to. Potensi ibadah untuk kita apa enggak? Ada potensi yang bermanfaat untuk kita apa enggak? Kalau tidak berarti masuknya kita majelis taklim hanya terbujuk belakang. Dalam kita mendirikan musola hanya terbujuk belakang. Dalam kita mendirikan masjid terbujuk biasa. Dalam kita mendirikan pesantren terbujuk biasa. Ketika tidak ada hal-hal yang kita lakukan yang melalui apa yang kita lakukan tadi ada potensi ibadah napa mboten. Nek raneng potensi ibadahnya, maka kita termasuk maghrur. Termasuk wong sing kebujuk. Lah lek kebujuk ya dadi balane setan. Mulane wong-wong sing wis tenggelam pada dunia hitam, artinya orang-orang yang sudah melampaui batas dalam kemaksiatannya dan dia tidak mampu bertobat kepada Allah, kelasnya semacam niku. Ini orang yang terbujuk. Padahal wong sing terbujuk niku ya niku wae berbuat hal tapi tidak ada manfaat untuk dirinya. Kita yang terima taklim tapi ngeterima taklim sampean kok ndak duwe hal-hal yang bisa menumbuhkan potensi ibadahmu, ndak menumbuhkan potensi keimananmu, berarti majelis taklim kita membujuk belaka. Lho kudune piye Pak? Lho kudune lek memang kita itu di majelis taklim tentunya akan selalu mencetak sebuah kebaikan, selalu menerbitkan kebaikan-kebaikan yang berpotensi ibadah untuk majelis itu sendiri. Dan itu jenenge majelis betul barokah, majelis betul manfaat. Hadirnya majelis ini bisa menjadikan orang mendapatkan apa yang dilakukan berpotensi ibadah. Ini disebutkan maghrur. Mulane besok akeh wong kebujuk, Bu, akeh wong kebujuk. Sing paling hebat niku rumangsa duwe amal akeh tapi dong tekane ngersane Allah, dong mboten gadah amal apa. Niku contoh wong sing kebujuk paling nelongso. Nah, maka dari itu ketika kula sami hidup di dunia ini, monggo upaya maksimal yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersempit hidup kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi maksiat, membuka seluas-luasnya dalam hidup kita hal-hal yang berpotensi ibadah, hal-hal yang berpotensi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek wis iso menunjukkan pola hidup yang seperti ini, iki lho urip sing darani barokah, iki lho tambahan umur bisa dijadikan nikmat, tambahan umur sudah dirahmat. Lek kapan hidup kita mampu membuka seluas-luasnya hal-hal yang berpotensi ibadah, yang sampai berpotensi ibadah sampean dicatat sebagai amal hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane sering kula matur ning gone kitab dakwah utamah, lek ana wong wis diparing usia lebih dari melebihi usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua hal. Ada kalanya orang yang dikasih
dikasih usia Allah sampai 65 sampai 70 tahun dikatakan sebagai usia nikmat atau dikatakan usia rahmat. Tatkala ditambah usia di 63 sampai ke berapa itu selalu menumbuhkan perbuatan, ucapan, ora-orean tangan yang berpotensi ibadah. Itu darani tambahan umur rahmat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ada orang dikasih usia oleh Allah sampai umur 70 tahun tapi tidak pernah mewujudkan perbuatan, ucapan, urat-urakan tangan yang berpotensi ibadah kepada Allah. Tuh, mulane awake pikir-pikir, ya Allah, aku sok sampai sudah 50 orang. Ketika aku sampai 50 ibadahku saya apik apa ora. Mulane wong diarani tambah lu lek kapan tambahan usia itu rahmat. Tapi lek tambahan usia bukan rahmat, aja arep-arep wong iki mang tambah demene donya malah saya kliwat naudzubillah min dzalik. Mulane usia 63 kuwi wis ora pantes upama awake berdonya dengan berlebihan. Kenapa kalau kita sampai nanti usia segitu masih mengejar dunia, sehingga kita dikatakan orang yang makruh. Beda loh ya, mengejar dunia untuk menuju Allah itu beda malih. Karena dia melakukan hal yang ada manfaatnya. Tapi biasanya boten ngoten. Uang lek mbon numpuk bondo, bakhil iki medal. Paling dia kepengen lah ya, ngene 1 bulan tambah 9 juta. Dia ini 80 tambah 90 juta. Lalu tangan ini uang gak karek 88. Eman ojo. Loh, malah ngoten niku kan. Ini orang hakikatnya sudah terbujuk tapi orang rasa bahwa dia dalam kondisi terbujuk. Maka dari itu di ulang tahun putra putri dari Bu Yahmi niki yang ke-9 tahun niki, yang 15 tahun 29 tahun niki, muga-muga jadi sabdape panjang umure kate didadekna rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga putrinya nama Helmi Eva Irawati di usia 17 tahun ini muga-muga tambahan usianya selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitasnya selalu aktivitas yang berpotensi ibadah sehingga tambah umur tambah barokah. Menjadi ngaten ibu yang dirahmati Allah nggih. Muga-muga mboten bingung kan apa sing kula aturaken panjenengan pada siang hari ini bahwa tuntutan manusia setiap hari itu berat. Ya, tuntutan manusia setiap hari itu berat sampai dia mampu menaklukkan hari itu. Sampai hari ini mampu kita taklukkan. Bagaimana menaklukkan hari di mana Anda tidak tercatat sebuah dosa dan tercatat potensi ibadah? Maka hakikatnya Anda telah merampas hari ini dengan keseluruhannya. Alhamdulillah hari ini tak tercatat sebuah dosa. Itulah Anda bisa memaksimalkan atau bisa mengendalikan hari demi hari dengan baik. Nah, kalau sudah bisa mengendalikan hari demi hari dengan baik, maka inilah yang dikatakan orang mendapatkan keberkahan juga. Ya, eleng-eleng ku sing kula aturaken nggih. Jadi di uang tambah guna bisa menutup potensi kemaksiatan dan bisa membuka potensi ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang dikatakan ada berkah dalam hidup. Minimal kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Minimal kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Hal-hal apapun yang kita lakukan akan dicatat sebagai potensi ibadah apabila niat sudah kita tata dengan baik sehingga menjadi amal hasanah. Bukan hanya kebaikan hasanah yang kita dapat, tapi hasanah yang kita lakukan ternyata mampu untuk menutup dosa-dosa yang kita lakukan. Moga-moga melalui ulang tahun putri ini pun Bu Yahmi pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra putri Bu Yahmi menjadi ibu yang soleh solihah, usianya barokah, dipun kabulaken napa ingkang dados cita-cita dan tujuannya. Begitu pula Bu Yahmi sekeluarga dan umumnya kita semua yang hadir pada sore hari ini di Allah salutnya akhirat. Mugi-mugi apa yang kita lakukan ini muga-muga ana potensi ibadah gitu nggih. Termasuk ngaji bulan jenengan on air ngene iki lho.
Muga-muga ada potensi ibadah untuk kita nggih. Nah, masyaallah kalau kita setiap majelis taklim kita ada potensi ibadah, ndak nyo karo kae kula jenengan mulane tambah dina tambah tambah iman, tambah dina tambah iman, tambah sawanci penting bagi Allah. Muga-muga hati iman. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa summa ila hadratir ruhi wa jasadi buyah misat warga. Ila hadratir ruhi wa jasadi Mas Khairul Zainal Abidin. Ila hadratir ruhi wa jasadi Mbak Helmi Evi Irawati. Allahumma jalhuma min ahlil ilmi wa ahli khair wa la tajalhuma min ahli jari wa ahli dhahir. Wassumalah hadirin yang hadir di aula SDA pada sore hari ini sing saya telakan ngenteni donga muga-muga dipun paringi kesuksesan dunya, kesuksesan akhirat sedaya denipun mugi yakin sedaya ke. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa batanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum wa hajati buyahmi hajat dunya hajat akhirat. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngatan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.